Halo sahabat bonsai dan suiseki, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menyampaikan kisah mengenai hubungan majalah ASRI dan PPBI di awal sejarah dari perkembangan PPBI. Di sini adalah majalah-majalah ASRI tua edisi tahun 80 dan sampai 90-an. Saat PPBI mulai berkembang dan juga mulai berkenalan dengan majalah ASRI. Majalah ASRI waktu itu dipimpin oleh Ibu Sri Moodiningsih yang merupakan saksi sejarah bagi perkembangan ataupun kemajuan PPBI di saat awal, di tahun-tahun awal, yaitu di sekitar tahun 84-an. Kali ini kita telah menghadirkan Ibu Sri Moodiningsih sebagai saksi hidup dari kisah antara majalah ASRI dan PPBI. Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Rekan-rekan, inilah Ibu Sri Moodiningsih, pimpinan redaksi majalah ASRI Indonesia, dan dia merupakan sahabat lama dari PPBI sejak beliau menjadi pimpinan redaksi majalah ASRI. Mungkin Mbak Sri bisa bercerita sedikit awal perkenalan dengan PPBI. Ya. Buat saya peristiwa bertemunya dengan keluarga besar PPBI itu sesuatu yang sangat mengesankan ya, karena kita semua mengenal bahwa bonsai itu dikenal sebagai karya seni yang dari Jepang, tapi ternyata Indonesia yang keragamannya pohon begitu luar biasa. Tiba-tiba saya mengenal orang-orangnya pada saat menjelang ulang tahun majalah ASRI yang pertama, tanggal 9 Februari tahun 1984. Waktu itu dalam kekaguman melihat karya-karya bonsai di Indonesia, saya mengajak keluarga besar. Saya kurang tahu ya pada waktu itu apakah sudah jadi PPBI atau masih bonsai, tapi yang jelas kami mengundang keluarga besar bonsai, dan pada waktu itu yang ikut terlibat saya mengenal Pak Sugito Sigit di awal-awalnya, dan menjadilah ulang tahun ASRI pertama yang pertama yang dibuka oleh Ibu Negara Ibu Tien Soeharto pada waktu itu menjadi semakin meriah dan penuh arti karena hadirnya bonsai-bonsai Indonesia. Mungkin Ibu Sri nggak sadar ya bahwa sebetulnya apa yang Ibu lakukan waktu itu merupakan awal dari kebangkitan PPBI. Jadi kenapa begitu? Karena sebelum itu PPBI itu hanya punya anggota 7. 7 orang? Iya. Tapi sewaktu pameran itu kita sekaligus menampung anggota-anggota baru yang mau mendaftar, dan kita mendapatkan sekitar 40 orang anggota pada waktu acara itu. Iya. Dan salah satu adalah Ibu Su Aziz, barangkali Ibu kenal kan? Ya, Ibu Su Aziz ya. Iya. Itulah, jadi jasa ASRI sebetulnya luar biasa buat PPBI. Alhamdulillah. Dan juga setelah itu dalam ulang tahun kedua
dari ASRI. Itu di mana, Bu? Ancol atau di mana? Iya, di Ancol, Iya. betul. Itu juga kami diundang untuk pameran, Ya. dan waktu itu kami berhasil menarik Bapak Ismail Saleh sebagai anggota, Iya. yang kemudian beliau menjadi pelindung. Pelindung. Ya. Nah, itulah yang merupakan action kedua yang bisa kami lakukan sehingga PPBI ini berkembang mulai menjadi sangat cepat sejak saat itu. Betul. Ya. Dan kalau nggak salah, Ibu tetap setia dan mengikuti PPBI ya, Bu ya? Betul, bahkan saya mengikuti dari berbagai pameran di daerah, ya tergantung lah yang membawanya kemana, termasuk pameran yang sifatnya internasional di Bali, ya kan? Jadi Yaitu ASPAK tahun 91. ya, betul. Dan proses itu memang sangat membahagiakan banyak orang ya, karena bonsai yang tadinya kayak pohon asem, pohon yang asli Indonesia ya, beringin, bermunculan, pokoknya pohon-pohon asli Indonesia menjadi bonsai-bonsai yang cantik, kebanggaan kita pada masa itu ya. Mungkin Iya. sampai sekarang Dan sampai juga sekarang. banyak bonsai masuk ke dalam majalah ASRI. Ya, kami selalu menuliskan tentang bonsai nyaris hampir tiap bulan ya waktu itu ya. Iya. Kenapa sekarang enggak? Ya, mungkin karena Sibuk. bukan karena saat sekarang tuh media begitu banyak. Oh iya, jadi yang muat bonsai tidak asri aja ya. Iya, sangat Iya, banyak. sangat banyak, betul. Iya, jadi terima kasih Ibu Sri Murdiningsih Terima kasih. atas wawancara ini, dan kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi 40 tahun yang lalu kira-kira. Iya, 40 tahun betul. lalu. Iya, Iya. karena Asri sekarang berumur 40 tahun dengan nama Asrinesia. Iya. Ya, boleh diperlihatkan? Iya. Ya, ini buat majalah. Tidak terbit sebulan sekali, tapi 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Tapi saya berharap bonsai mulai bermunculan lagi di sini. Oh, baiklah begitu. Kami Iya. juga akan mengisi kembali kalau Oke, gitu. ditunggu. Iya. Demikianlah para pemirsa wawancara singkat kami dengan Ibu Sri Murdiningsih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sejak itu majalah ASRI sudah merupakan rekan dari PPBI, dan artikel-artikel PPBI banyak dimasukkan ke dalam majalah ASRI. Ini adalah edisi-edisi tahun 80-an sampai tahun 90-an. Di sini bisa dilihat artikel mengenai bonsai yang memuat sebuah bonsai sisir, dan di sebelah kiri ini adalah bonsai di atas batu yang waktu itu ikut saya pamerkan dalam ulang tahun ASRI tahun 84. Kita coba lihat buku yang lain. Nah, ini adalah mengenai bonsai wareng yang waktu itu memperoleh penghargaan dari Jepang. Ini adalah koleksi Bapak Ismail Saleh. Ini sebuah taman di Cibubur, taman bonsai yang waktu itu kita miliki di Cibubur.
Ini lagi artikel bonsai dari berbagai macam pohon yang saya tulis waktu itu. Jadi jelaslah bahwa majalah Asri merupakan salah satu rekan setia dari PPBI yang ikut mengembangkan PPBI. Kita wajib berterima kasih kepada majalah Asri, terutama Ibu Sri Mulyningsih. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menikmati dan sampai jumpa dalam episode yang lain.